Saya itu kadang-kadang sampai pada keputusan, saya nggak komentar itu Bang Gani. Karena kalau lihat medsos soal COVID, lihat media cetak gitu, kadang-kadang sampai pada keputusan, tapi belum saya lakukan. Nggak tahu nanti. Aku nggak akan baca lagi berita soal COVID. Gitu. Saya sampai gitu. Yang penting aku 3M, dan yang penting aku happy. Sampai gitu, kalau nggak pusing baca. Sekarang mati di luar negeri yang 23 orang itu katanya habis kena vaksin atau bingung gitu. Vaksin yang paling terkenal lagi itu Lah iya, Pfizer atau Moderna di Norway. ya Ya, Pfizer mungkin kalau orang Sunda bilang, kan nggak bisa bilang F gitu. oh gitu. Sama orang Madura kan nggak bisa bilang B. Orang Jawa, setiap suku kan punya kekhasan masing-masing. Pfizer. Tapi udah benar nggak apa yang ya tidak hanya kampanye itu, tahap-tahap yang dilakukan pemerintah dengan PSBB, sekarang berubah lagi bukan PSBB, tapi pembatasan yang lebih ketat. Saya pernah nonton acara Pak Karni sama Mardigu yang waktu itu mengusulkan plasma, ya kan? Iya. Plasma darah dari orang yang sudah positif supaya kalau dimasukin ke orang yang belum kena COVID, tubuhnya itu sudah langsung bisa membaca ini COVID, langsung ditolak kan gitu loh. Iya. Nah waktu itu kalau nggak salah obrolan Bang Karni sama Mardigu, kenapa nggak digencarkan? Apakah karena kita akan menggantungkan diri pada vaksin, artinya industri farmasi kan? Iya. Nah sekarang terjawab ada plasma sudah mulai digencarkan gitu. Saya kira gitu, ada positifnya juga sih. Ya artinya orang baru sadarlah bahwa ini bisa dilawan dengan plasma orang yang pernah sakit. Iya. Kalau dulu kan satu-satunya gantungan kan cuma vaksin. Iya. Makanya udah vaksin? Belum. Kan saya umur 60 iya. lebih. Iya. Sehingga vaksin yang Sinovac ini belum boleh. Karena dia baru diuji coba di bawah 60. Oke. Masih boleh pakai Sinovac. Saya 58, nah saya 59. Hampir nggak boleh. Hampir nggak boleh. Tapi masih boleh. Karena uji. Tapi itu yang tadi Pak Gardi, saya nggak tahu kapan atau mungkin nggak akan. Saya akan ngomong, aku stop baca, denger apapun tentang COVID gitu loh. Jadi yang penting aku 3M dan aku happy gitu loh. Dan doa tolak bala dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu usah itu. Dan Mas Iwo mau nggak pakai vaksin? Aku itu Pak Karni, jarum suntik miring aja aku takutnya setengah mati Pak. Jarum suntik miring yang kan logikanya kan nggak terus. Ini kan harus tegak Pak, gitu loh. Terus lihat ada beberapa polisi yang teriak-teriak, polisi aja teriak-teriak. Apa aku kan bukan militer gitu. Aku nggak bisa jawab. Lah kalau itu diwajibkan. Aku pakai screenshot pernyataan WHO. Dilarang mewajibkan. Ada kan? Itu bertentangan dengan hak asasi, gitu loh. Ada WHO ngomong gitu. Tahu kan Pak Karni WHO ngomong gitu? Iya, dia tidak menyarankan orang dipaksa. Makanya. Karena itu hak asasi orang. Betulnya undang-undang kesehatan. Tapi tegaknya itu loh Pak Karni. Tegak itu kan berarti ke dalam. Iya, memang kan ada jarum suntik yang begini ada kan, yang iya. Berarti kan dia enak kan, set gitu loh, kayak ketoprak, rasa ketoprak walaupun sekarang nggak ada. Tapi ini begini Pak, tegak lurus Pak. Ada orang nggak takut dengan pisau, orang pegang pisau, tapi takut jarum suntik. Ada Pak. Ada. Jadi saya nggak bisa jawab, sorry. Tapi jangan ditiru. Saya kira bukan nggak bisa jawab aja tidak mau. Sekarang bagaimana
Macio melihat iya perkembangan politik, kan selama ini kita bicara politik kalau di ALC. Sejak ALC gak ada lah. Ya bingung aja, bingung, tetap bingung. Masalahnya kan seperti kata senior saya, Mas Slamet Raharjo, sutradara, berita itu kan nggak kita baca kita ketinggalan berita politik. Kita baca bingung. Misalkan sebuah organisasi dibubarkan, katakanlah FPI, yang patut diduga menjadi cikal bakalnya yaitu PAM Swakarsa, ya, dihidupkan lagi. Jadi saya bingung gitu loh. Ini gimana gitu? Padahal dulu kita bubarkan PAM Swakarsa. Iya, sebuah pohon sudah berdiri, pohonnya nggak boleh, tapi benihnya dihidupkan lagi. Bahkan sekarang rakyat sudah boleh dalam tanda kutip menjadi polisi satu sama lain gitu. Apa dalam kasus terorisme? Bukan teroris saja, yang terbaru itu apa? Ekstrim ya. Ekstrim. Ya ekstrim juga boleh dilaporkan. Nah, dalam kasus masih tebang pilih, ketika suasana masih tebang pilih, kalau pihak sana melapor langsung diproses, kalau pihak sini melapor enggak, kalau pihak sana berkerumun dibilang masih mengikuti protokol, kalau pihak sana berkerumun langsung. Dalam kasus-kasus situasi masih begini, rakyat dikasih hak untuk saling mengadukan, memeriksa, itu bahaya banget, Pak. Kalau ada yang disukai sama enggak sama aparat hukum. Jadi aja sih. Dalam imajinasi atau proyeksi Mas Jiwo itu akan terjadi perpecahan lebih buruk lagi bagi masyarakat. Iya, karena bisa dimanfaatkan dengan orang yang suka sama nggak suka. Kalau saya nggak suka Pak Karni, ini kan ngingetin zaman saya waktu saya masih ngalami waktu kecil. Ada orang yang bukan PKI, tapi kan nggak disukain, diklaim PKI. Itu bahkan sampai bapak saya harus dipindahkan dari antar kabupaten, dari Jember ke misalkan ke Baluran itu, ke tempat yang ada macannya itu, karena padahal bapak saya PNI. Iya, tapi ada yang menuduh itu. Terus atasannya, pokoknya saya dipindah dari Jember ke Kabupaten Situbondo, ditaruh di hutan di Baluran itu. Nah itu akan terjadi lagi kan, mungkin loh ya kalau begini caranya. Ya, apalagi bibitnya belum juga padam kan, misalnya. Iya. Isu cebong dan kampret kan masih jalan terus. Saya ngusulin sebetulnya, hari ini saya nge-tweet ke Pak, usul saya ke Kapolri yang baru ini, cebong dan kampret ini, kadrun dan cebong ini, istilah sejenis yang akan memperkukuh pembunuhan itu dilarang, dianggap hate speech. Dianggap, saya usul begitu, karena kalau enggak nanti berpendapat A, Pak Karni suatu hari ngebela Habib Rizik, atau ada yang bilang Muhammad Rizik, apapun, karena karena Muhammad Rizik ini bilang 1 + 1 sama dengan 2, dan Pak Karni membenarkan itu. Dianggap Pak Karni membela FPI. Langsung dicap kadrun dan langsung diserbu rame-rame. Begitu. Bisa terjadi begitu ya? Saya termasuk yang mengusulkan, walaupun vaksinasi Pak Jokowi disiarkan langsung itu belum tentu dari usulan saya, karena saya beranggap dari fisika modern itu nggak ada satu sebab di dunia ini, gitu loh. Kalaupun usulan saya itu sebab, pasti ada sebab-sebab yang pengusul lain. Saya usul vaksinasi Pak Jokowi itu disiarkan langsung dengan one shot, tanpa editing, bla 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 bla, supaya Pak Jokowi terhindar dari fitnah. Dan itu bisa dicuplik, tinggal tweetnya, Pak Sujiwotejo tidak percaya pada Jokowi dan minta, dan itu diserbu rame-rame. Saya dianggap kadrun. Ini gimana gitu loh. Jadi di
frame bahwa namanya mengkritik itu sama dengan membenci. Gitu Pak Karni. Padahal Pak Karni tahu habis Pak Karni jadi saksi nikah anak saya itu, gitu loh. Malamnya Pak Jokowi datang ke mantu. Dan saya datang waktu beliau mantu juga. Nggak ada bro. Mas Jiwo itu kan kadang-kadang memang dituduh kadrun. Saya lihat kadang-kadang Twitternya Mas Jiwo. Tapi kadang-kadang juga dituduh cebong. Saya itu nge-tweet suka-suka saya Pak gitu. Ya kadang-kadang kok kebetulan bisa di-frame mendukung kadrun. Tapi yang saya usul vaksinasi Pak Jokowi itu jelas ABC-nya. Satu kamera tanpa editing gitu loh, bla bla bla, agar terhindar dari agar Pak Jokowi terhindar dari fitnah. Itu jelas. Harusnya bukan dianggap kadrun, dianggap cebong malah. Loh, nggak tahu. Dicuplek alasan-alasannya dihilangkan. Ngasem dan asu tenan ya. Tapi ya nggak apa-apa aku ketawa. Jadi itu kondisinya.